Seorang pria di Palangkaraya, Kalimantan Tengah ditangkap polisi karena diduga akan melakukan percobaan pembunuhan terhadap istrinya sendiri karena kedapatan pelaku memiliki wanita idaman lain. Pelaku ditangkap di rumahnya dalam kondisi mabuk. Unit Patroli Perintis Reaksi Cepat Polda Kalimantan Tengah mengamankan seorang pria berinisial SJ di rumahnya di Bangaris, Palangkaraya. Pria ini diamankan petugas karena diduga akan melakukan percobaan pembunuhan terhadap istrinya sendiri. Sebelumnya pelaku mengamuk, merusak perabotan rumah tangga di hadapan sang ibu, mengancam akan membunuh istrinya. Beruntung saat sang istri belum tiba di rumah, sementara warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung melaporkannya ke pihak kepolisian. Menurut keterangan petugas, motif pelaku ingin melakukan percobaan pembunuhan terhadap istrinya karena pengaruh minuman keras dan di luar kedapatan memiliki wanita idaman lain. Dari tangan pelaku disita sebuah helm yang digunakan pelaku memukul korban serta pisau dan kayu. Pelaku diduga melakukan percobaan pembunuhan terhadap istrinya sendiri. Motifnya sendiri yang jelas itu pengaruh daripada minuman keras. Yang kedua, patut diduga bahwasanya pelaku itu mempunyai wanita idaman lain. Kedapatan begitu Pak? Kedapatan bersama wanita lain? Berdasarkan penuturan daripada si mertua maupun daripada istri yang menjadi korban. Jadi pemicunya seperti itu. Setelah diamankan, pelaku beserta barang bukti diserahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polresta Palangkaraya guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata Ainus melaporkan. Pemirsa, pelaku yang membunuh neneknya hingga jasadnya dibuang ke jurang di Ciamis, Jawa Barat akhirnya ditangkap polisi. Motifnya pelaku sakit hati tidak diberi makan dan uang jajan oleh korban. MSA, 19 tahun, pelaku pembunuhan neneknya, Cucu Cahyati, hingga jasadnya dibuang ke jurang, dibekuk polisi di wilayah Kecamatan Adungora, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Polisi turut mengamankan sepeda motor yang digunakan pelaku untuk kabur. Hasil pemeriksaan polisi, pelaku memukul kepala korban menggunakan cobek dan parang. Pelaku pun kembali menghantam kepala korban menggunakan batu hingga tewas. Jasad korban kemudian dibuang ke jurang tak jauh dari rumah korban. Motifnya, pelaku kesal dan sakit hati kepada neneknya karena tidak diberi makan dan uang jajan, juga kerap dimarahi. Dan juga beberapa kali meminta uang juga tidak diberikan. Adapun pasal 340 ini ancamannya adalah hukuman mati. Sebelumnya 2 hari hilang, nenek berusia 60 tahun ditemukan tewas di tepi jurang sedalam 10 meter di Desa Sukamulya, Ciamis, Jawa Barat. Mengejutkan, korban ternyata dibunuh oleh cucunya sendiri. Kasus terungkap setelah pelaku mengakui pembunuhan ini pada sang ibu yang bekerja sebagai TKI di Taiwan. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim Ainus melaporkan. Pemirsa, pembunuhan terhadap seorang ibu rumah tangga dengan modus menyamarkan peristiwa perampokan terungkap. Dari hasil penyelidikan diketahui pelaku merupakan suami korban. Peristiwa pembunuhan terjadi di Kota Serang, Banten. Korban PS, 35 tahun, tewas di dalam kamarnya dengan kondisi mengenaskan. Dugaan awal, korban menjadi korban perampokan yang disertai pembunuhan. Namun dari hasil penyelidikan terungkap, korban dibunuh oleh pelaku WP yang tak lain merupakan suami korban. WP ditangkap polisi di kediamannya atas pengakuannya kepada keluarga usai dicurigai sebagai dalang pembunuhan. Nanti dikonversi. Kalau pelaku ditangkap benar kan? Sudah benar. Kapan ditangkap Pak? Tadi malam. Tadi malam. Ya. Untuk motif dan saat ini nanti kita konversikan. Menyerahkan diri atau ditangkap Pak? Enggak ditangkap. Ditangkap. Dugaan awal, pelaku tega membunuh korban lantaran emosi dituduh berselingkuh. Hingga kini, polisi masih mendalami keterangan pelaku. Dari Serang, Banten, Maesa Apriandi, Ainus melaporkan.
Pemirsa, buronan kasus kepemilikan senjata api Edi Suranda, Guru Singa alias Godol, membantah keras tudingan keterlibatannya dalam kasus pembacokan jaksa John Wesley Sinaga. Penangkapan buronan Godol oleh tim gabungan berlangsung dramatis. Inilah detik-detik penangkapan Edi Suranta Guru Singa atau Godol, buronan kasus kepemilikan senjata api oleh tim gabungan Kejaksaan dan TNI di Deli Serdang, Sumatera Utara. Meski ditangkap terkait kasus tersebut, Godol juga dituding sebagai dalang pembacokan jaksa John Wesley Sinaga. Namun tudingan itu dibantah kuasa hukum Godol, Suhandri Umar Tarigan, saat ditemui di Polda Sumatera Utara. Ia menyebut Godol tidak memiliki kaitan dengan kasus pembacokan yang menimpa jaksa Wesley Sinaga, jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri Deli Serdang. Sementara terkait dengan kasus pembacokan jaksa dan ASN Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Kabupaten Serdang Bedagai, Polda Sumatera Utara telah menangkap 3 pelaku. Dan juga Bapak Kajati Sumut yang berasumsi di dalam salah satu berita televisi menyebutkan bahwa klien kami itu adalah termasuk dalam otak pelaku yang menyuruh terkait pembacokan tersebut. Kami sangat mengecewakan tersebut. Bagaimana seorang petinggi di kejaksaan itu melakukan rilis tanpa adanya rilis dari penyidikan. Sudah terungkap kan? Motifnya Pak? Motif masih didalami. Yang penting buat kami adalah terungkap bahwa pelaku sudah diungkap oleh Polri. Masalah motif nanti akan diungkap di persidangan. Ya, itu saja. Si Godol ditangkap itu barang-barang buktinya salah satu. Godol kami tidak periksa. Kami tidak memeriksa Godol. Jadi nggak tahu. Kalau karena kan Godol kan ditangkap oleh kejaksaan dan sudah dimasukkan ke lapas ya. Hingga kini penyelidikan kasus kepemilikan senjata api dengan kasus pembacokan jaksa John Wesley Sinaga masih terus dikembangkan jajaran Polda Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, A-News melaporkan. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kembali absen dalam persidangan gugatan perdata yang diajukan Lisa Mariana. Akibatnya tahapan mediasi menemui jalan buntu atau deadlock. Sidang gugatan perdata yang diajukan Lisa Mariana terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Rabu pagi. Sidang dilanjutkan ke tahap mediasi antara pihak penggugat dan tergugat. Namun Ridwan Kamil tak hadir dalam proses mediasi dan diwakili sejumlah tim kuasa hukumnya. Atas ketidakhadiran RK, pihak Lisa Mariana selaku penggugat mengajukan keberatan kepada majelis hakim sehingga mediasi menemui jalan buntu atau deadlock. Persidangan selanjutnya akan masuk ke agenda pokok perkara. Atas perbuatan Lisa dan Ridwan Kamil lahirlah seorang anak. Ya, anak ini perlu hak identitas. Kok dia tidak bisa datang gitu loh? Alasannya tidak sah. Dan majelis hakim pun menilai alasannya itu tidak sah. Karena alasannya itu hanya surat yang ditulis dia sendiri pakai tanda tangan. Saya bertanda tangan Ridwan Kamil begini semacam karena alasan dia bekerja dan dia nggak bisa sebut. Dalam perkara ini, Lisa Mariana menggugat Ridwan Kamil secara perdata atas hak identitas putrinya yang disebut sebagai anak hasil hubungan gelap dengan RK. Lisa menuntut RK secara material sebesar 10 miliar rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, A-News melaporkan. Gara-gara mengkritik kepala desa melalui media online, warga desa Pinayungan, Teluk Jambe, Karawang, Jakarta Barat, maksud kami Jawa Barat, harus duduk di kursi pesakitan pengadilan. Ialah Yusuf Saputra yang dipidanakan setelah memberikan pernyataan terkait dugaan penyelewengan dana CSR di desanya. Ia yang menjadi narasumber berita media online kini menjadi tersangka atas dugaan pencemaran nama baik. Dalam sidang ketiga di Pengadilan Negeri Karawang, Yusuf menyampaikan pembelaannya. Ia mengatakan kritiknya bersifat membangun tanpa menyebut nama atau menyinggung pribadi. Aksi di luar pengadilan turut menyuarakan dukungan kepada Yusuf. Oknum jaksa dan penyidik
Anggapnya saya selaku warga masyarakat, mungkin kalau dengan pemahaman yang lain saya mengkritik kepada kepala desa, itu kan hal yang wajar, Pak. Saya selaku warga masyarakat, tapi dengan catatan kalau memang ini kepentingannya untuk umum, untuk masyarakat, ya kan, untuk lingkungan, kenapa tidak? Saya juga mendukung. Penasehat Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi ungkap akan ada tersangka dalam kasus dugaan ijazah Jokowi. Selengkapnya usai jeda yang satu ini tetaplah di iNews Pagi.